Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan hari ini senantiasa sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Tetap semangat belajar di rumah aja, dan kalaupun harus keluar senantiasa menjaga kebersihan diri dan jangan lupa pakai masker. Baik, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai peluang, tepatnya adalah peluang kejadian saling judulnya adalah peluang kejadian majemuk dan topiknya adalah peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian saling bebas. Jadi yang pertama, apa sih kejadian yang saling lepas itu? Dua kejadian disebut saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Jadi kejadian A dan kejadian B saling lepas jika tidak memiliki titik sampel yang sama. Nah, kalau peluang kejadian saling lepas itu dua kejadian dalam satu percobaan. Nanti ada juga namanya kejadian saling bebas. Apa sih dua kejadian saling bebas? Jadi kalau saling lepas itu dalam satu percobaan, dua kejadian yang terjadi dalam satu percobaan, sedangkan kalau saling bebas itu dalam percobaan yang berbeda, artinya tidak ada hubungan antara kejadian satu dengan kejadian yang satunya. Baik, dalam suatu percobaan peluang terjadinya dua kejadian A atau B ditentukan dengan peluang A atau B, yaitu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A ilisan B jika memiliki titik sampel yang sama. Nah, jika ada titik sampel yang sama itu namanya kejadian yang tidak saling lepas. Kalau tidak punya kejadian yang sama, jadi misalnya peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B, jadi tidak ada kejadian yang sama, maka itu disebut dengan kejadian saling lepas. Oke, kita mulai dengan contoh yang pertama. Dalam sebuah pelemparan dua buah mata dadu, jadi dua buah mata dadu dilemparkan bersama, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 9. B. Mata dadu berjumlah prima atau berjumlah genap. Oke, baik, kita mulai dari yang A. Dalam dua buah dadu, kemarin sudah kita bahas, titik sampelnya ada 36. Jadi kalau kita ingat-ingat kembali ada di bagian, nah ini dia. Ini adalah ruang sampelnya untuk pelemparan dua buah mata dadu. Nah, sekarang ada dua buah kejadian, yaitu mata dadu berjumlah 5 atau berjumlah 9. Jadi kita data. Mata dadu berjumlah 5 atau 9. Yang A adalah kejadian mata dadu berjumlah 5. Kita mulai dari mana? 1 dengan 4. Kemudian 2, 3. Pasangannya adalah 3, 2. Kemudian 4, 1. 5 nggak ada. 6 nggak ada. Jadi NA atau banyaknya anggota A adalah 1, 2, 3, 4. Atau kita punya 4. Jadi peluang A gimana? Peluang A itu sama dengan 4/36. Nah, kemudian untuk kejadian yang B, mata dadu berjumlah 9. Berapa saja? 1 nggak ada, 2 nggak ada, berarti 3,6. Kemudian 4,5. Kemudian 5,4. Kemudian 6,3. Nah, seperti ini. Jadi banyaknya anggota B adalah 4. Kemudian peluang dari B adalah 4/36. Sekarang kita lihat dari anggota A dan anggota B, adakah yang sama? 1,4 sampai 4,1 di sini adakah yang sama? Nggak ada. Berarti kejadian A dan kejadian B disebut dengan kejadian saling lepas. Karena nggak ada yang sama, berarti kita punya peluang A sama dengan peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi 4/36 ditambah dengan 4/36
sama dengan 8 per 36. Bisakah sederhanakan? Bisa. Sama-sama kita bagi 4. 8 bagi 4, 2 per 9. Seperti ini. Nah, mudah ya. Baik, kita daftar sekarang yang bagian B. Mata dadu berjumlah prima atau berjumlah genap. Bilangan prima itu apa saja sih? Jadi A, kita misalkan A adalah munculnya mata dadu berjumlah prima. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30, 1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita daftar. Untuk kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah prima, yaitu 1,1. 1 dan 1 dijumlahkan sama dengan 2 anggota bilangan prima. Kemudian 1 dan 2, 1, 4, 1, 6. Kemudian untuk 2-nya adalah 2,1, 2,3, 2,5, 2,9. Nah, berarti ini saja. Kemudian untuk 3-nya adalah 3,2, 3,4, 3,5 enggak. Kemudian 4-nya adalah 4,1, 4, berapa? 3. 4,5 masuk enggak? 4,5 kalau dijumlahkan sama dengan 9, bukan anggota di sini. 4,6, 10 berarti enggak bisa. Sekarang 5, 5,2, kemudian 5,6. Untuk 6-nya yaitu 6,1, 6,5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah 6 pas, berarti banyaknya anggota A atau banyaknya anggota yang hasilnya prima adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 15, sehingga peluang A menjadi 15 per 36. Sekarang kejadian B. Kejadian B-nya adalah mata dadu berjumlah prima atau berjumlah genap. Yang B berarti berjumlah genap. Yang berjumlah genap ada berapa? Oke, untuk barisan pertama 1,1, kemudian 1,3, 1,5. Untuk barisan yang kedua 2,2, 2,4, 2,6, terus 3,1, 3,3, 3,5, kemudian 4,2, 4,4 dan 4,6. Kemudian yang untuk 5 lihat 5,1, 5,3 dan 5,5. Yang B adalah mata dadu, munculnya mata dadu berjumlah genap, jadi agak banyak. 6,2, 6,4, 6,6. Jumlahnya adalah banyaknya anggota B adalah 18. Jadi peluang kejadian B adalah 18 per 36. Yang ditanyakan adalah peluang munculnya mata dadu berjumlah prima atau berjumlah genap, A atau B. Kita lihat dulu ada nggak anggota yang sama di sini. 3, ada 1 ini. Jadi terdapat satu buah irisan atau anggota yang sama. Irisan itu lambangnya seperti ini. Nah, ada berapa yang sama? 1, berarti 1 per 36. Dengan demikian peluang A atau B yaitu peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisannya. Jadi 15 per 36 ditambah 18 per 36 dikurangi dengan 1 per 36. Oke, jadi penyebutnya sudah sama, 36. 15 tambah 18, 33. 33 dikurangi 1 adalah 32. 32 per 36. Kita sederhanakan, kita bagi 4 jadi 8 per 9.
selesai. Agak panjang, padahal sebenarnya mudah tapi agak panjang. Baik, yang selanjutnya soal nomor, sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge, ya, kartu remi yang ada 13 itu. Berapakah peluang terambilnya kartu as atau kartu wajik? Kartu as itu apa saja sih? Kejadian terambilnya kartu as. Jadi as hati, as wajik, as sekop, sama as apa sebenarnya? Keriting. Banyaknya anggota A sama dengan 4, sehingga peluang A adalah berapa? 4/52. Sekarang kejadian B. Kejadian B adalah kartu wajik. Kita daftar kartu wajiknya apa saja? As, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, king, queen, jack. Ada 13. Saling lepas nggak ini? Tidak. Kenapa? Ada satu yang sama. Peluang banyak anggota B ada 13, sehingga peluang B sama dengan 13/52. Ada yang sama, ada apa itu? As wajik. As wajik ada yang sama. Dapatlah A irisan B sama dengan jadi langsung peluang A irisan B adalah 1/52 karena ada satu kartu yang sama, sehingga peluang A atau B yaitu peluang A 4/52 ditambah 13/52 dikurangi 1/52. 17, 4 tambah 13, 17 kurangi 1 berarti 16/52. Kita bagi 4 bisa 4/13. Nah, ini ada kejadian yang tidak saling lepas. Jadi intinya kalau saling lepas dia tidak punya irisan dan peluangnya tidak dikurangi. Kemudian kalau tidak saling lepas itu ada irisan, kemudian peluangnya ada dikurangi yang sama. Baik, berikutnya ada peluang kejadian saling bebas. Jadi pertama yang perlu kita perhatikan adalah kalau saling bebas dia adalah dua percobaan yang berbeda. Kemudian dalam soal biasanya dia menggunakan kata dan. Peluangnya itu diperoleh dari peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah, kita mulai dari yang pertama atau soal yang pertama. Peluang Andi lulus ujian nasional adalah 0,9, sedangkan peluang Hana lulus ujian adalah 0,85. Tentukan peluang keduanya lulus. Artinya apa keduanya lulus? Berarti Andi lulus ujian dan Hana juga lulus ujian. Jadi peluang Andi lulus peluang Andi lulus adalah 0,9 atau kita tulis peluang Andi lulus sama dengan 0,9. Enggak ada. Kemudian kejadian B-nya adalah peluang Hana lulus itu adalah 0,85. Dengan demikian kita bisa cari peluang Andi tidak lulus itu adalah 1 dikurangi 0,9 yaitu 0,1. Kemudian peluang Hana tidak lulus adalah 1 dikurangi 0,85 yaitu sama dengan 0,15. Baik, yang pertama A. Peluang keduanya lulus ujian atau Andi lulus dan Hana juga lulus. Kita tulis sebagai peluang A dan H, jadi keduanya lulus. Kita punya berarti peluang A dikalikan peluang H, peluang Hana lulus. Kita kalikan saja 0,9 dikalikan dengan 0,85.
Berapakah dia? Kita hitung di kertas coretan. 0,85 kali 9. 8595 4 8 kali 9 72, berarti 76. Berapa angka di belakang koma? 3. Berarti sama dengan 0,765. Selesai. Kemudian yang B, Andi lulus dan Hana tidak lulus. Peluang Andi lulus, jadi peluang Andi lulus dan Hana tidak lulus. Hana tidak lulus. Peluang Andi lulusnya itu berapa? 0,9 dikalikan dengan Hana tidak lulus, yaitu 0,15. Kalikan 0,15 kali 9, 15 kali 9, berarti 135. Berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, berarti. Jadi peluangnya Andi lulus tapi Hana tidak lulus adalah 0,135. Sekarang yang C, peluang keduanya tidak lulus. Berarti Andi tidak lulus dan Hana tidak lulus. Andi tidak lulus berapa? 0,1. Peluang Hana tidak lulus adalah 0,15. Jadi kita kalikan 0,1 dikalikan 0,15. 15. Nah, berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Ternyata mudah aja, yang penting paham. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama. Jadi ada satu dadu, ada uang logam. Kalau dadu itu semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sorry. Kemudian kalau uang logam itu adalah angka dan gambar, jadi ada 2. Nah, sekarang hitung peluang muncul angka 5 pada dadu dan gambar pada uang logam. Angka 5, angka 5 nya adalah 5 seperti ini, berarti NA banyak anggota adalah 1, jadi cuma 5, satu buah ini aja. Kemudian peluang A nya atau peluang muncul angka 5 adalah 1/6. Kemudian kalau uang logam, B nya atau kejadian B adalah gambar pada uang logam, yaitu gambar saja. Banyaknya anggota B adalah 1, jadi peluang kejadian B adalah 1/2. Dengan demikian peluang muncul angka 5 pada dadu dan gambar pada uang logam adalah, kita kalikan saja, peluang A atau B sama dengan 1/6 dikalikan 1/2, yaitu 1/12. Selesai. Mudah dan sederhana. Baik, demikianlah contoh yang bisa Ibu berikan. Mudah-mudahan membantu memahami materi pembelajarannya. Tetap semangat berlatih, tetap semangat belajar di rumah. Kita berdoa mudah-mudahan wabah corona bisa segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.